Salam, selamat pagi semuanya anak-anak yang sayang Tuhan Yesus. Ibu Yurni percaya semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat-sehat. Amin semuanya. Amin ya. Oke, pagi hari ini kita mau mulai ibadah chapel kita. Sebelum mulai ibadah, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberikan kami hidup yang baru, nafas yang baru, bahkan hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mengikuti ibadah chapel pagi hari ini. Biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan supaya mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan Yesus, kita angkat pujian. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, sayang orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah suci senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat dari awal. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, sayang orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah puji senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo anak-anak semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian bersama-sama, kita bernyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayo terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangan ya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di pagi hari ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah pada kami, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami boleh mengerti oleh karena Roh Kudus yang boleh memampukan kami. Firman-Mu juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami, bukakan hati dan pikiran kami. Nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Bisa disiapkan Alkitabnya, dibuka biar kita bisa baca sama-sama ya. Sekali lagi dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Kita baca ya. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubelaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan hari ini ya. Masih tentang kisah seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapakah dia tadi yang barusan kita baca? Yang masih ingat siapa nama orang yang kuat? Nah, nama orang yang kuat itu adalah Simson. Jadi tema kita hari ini, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mengingat. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mengingat. Kita belajar dari kisah kematian Simson yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, anak-anak, rahasia kekuatannya ada pada apanya ya? Nah, rahasia kekuatan Simson itu ada pada rambutnya ya.
Nah, anak-anak, bagaimana keadaannya sekarang di bacaan yang barusan kita baca di firman Tuhan tadi? Nah, di sana ceritakan bahwa Simson matanya tadi buta ya, dan ia harus menggiling gandum di penjara orang Filistin ya. Jadi kasihan sekali hidupnya Simson ya. Orang yang dulunya kuat sekarang menjadi orang yang diikat ya. Jadi sangat menyedihkan sekali. Nah, anak-anak orang Filistin ternyata sangat senang ya, karena mereka dapat mengalahkan Simson yang sangat kuat ini. Ketika mereka membuat pesta, maka kita baca tadi di firman Tuhan dikatakan di sana Simsonnya dipaksa keluar ya. Kira-kira dibawa keluar Simsonnya dari penjara untuk apa? Yaitu untuk menghibur orang banyak ya. Orang Filistin mengejek Simson yang buta ya. Kasihan sekali Simsonnya harus mengalami semua itu ya. Nah, anak-anak, ketika itu Simson sudah sadar akan kesalahannya ya. Ketika dia dibawa keluar dari penjara, maka Simson sadar akan kesalahannya, bahwa ia berdosa karena ia tidak taat kepada Tuhan ya. Akhirnya dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari bahwa dia sudah melakukan perbuatan dosa ya. Perbuatan dosa yang dia lakukan adalah tadi tidak taat kepada Tuhan. Maka apa yang dilakukan Simson setelah dia menyadari bahwa dia sudah salah dan berdosa di hadapan Tuhan? Maka hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Simson adalah ketika dia menyadari dia salah, adalah dia meminta ampun pada Tuhan ya. Anak-anak, dia meminta ampun pada Tuhan dan memohon agar Tuhan memberinya kekuatan sekali lagi. Nah, tujuannya untuk apa ya? Kenapa dia meminta kekuatannya sekali lagi? Tadi di firman Tuhan, di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, di ceritanya kita sudah baca bahwa dia meminta kekuatan sekali lagi. Tujuannya adalah untuk menghukum orang Filistin. Nah, anak-anak, kira-kira Tuhan menolong nggak ya Simsonnya ya setelah ia mengakui kesalahannya? Kira-kira Tuhan mengabulkan nggak ya doanya Simson? Nah, ternyata Tuhan menjawab doanya Simson ya. Simson berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan dan merobohkan tiang tempat banyak orang Filistin berkumpul ya. Dan Tuhan tidak melupakan Simson, seperti tema kita hari ini ya. Apa temanya tadi? Yaitu Tuhan mengingat ya. Artinya apa? Tuhan tidak melupakan Simson. Ketika Simson menyadari kesalahannya, kemudian dia meminta ampun sama Tuhan, kemudian dia juga berdoa meminta kekuatannya diberikan sekali lagi saja, maka Tuhan mengingat Simson ya. Tuhan tidak melupakan Simson walaupun ia pernah bersalah ya. Nah, anak-anak, Tuhan mengingat Simson sehingga ia mendengar doa Simson ya, dan membuatnya kuat untuk menghukum orang Filistin yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kekuatan Simson kembali lagi, maka yang terjadi adalah akhirnya Simson berhasil merobohkan tiang yang besar ya, tiang yang besar, sementara orang-orang di sana banyak ya. Dikatakan di sana tadi di ayatnya yang ke-27, penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana ya. Kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan ya. Ketika Simson berhasil merobohkan tiang yang besar itu, maka orang-orang yang ada di dalamnya sekitar 3.000 orang itu akhirnya mati ya, sehingga orang melihat bahwa Tuhan mengingat Simson dan mengampuninya. Nah, anak-anak, Simson memang telah berbuat kesalahan ya. Apa kesalahannya tadi? Yaitu tidak taat kepada Tuhan ya. Karena ketidaktaatannya kepada Allah, akhirnya dia kehilangan kekuatannya. Akan tetapi di dalam cerita Alkitab mencatat bahwa Simson menyadari kesalahannya dan mau meminta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar permohonannya dan memberikan sekali lagi
kekuatan kepadanya, ya. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur ya, harus bersyukur memiliki Tuhan yang penyayang ya, memiliki Tuhan yang selalu mengingat anak-anaknya ya. Tuhan tidak melupakan kita ya. Tuhan juga tidak meninggalkan kita ya, walaupun kita sering berbuat salah ya. Tapi yang Tuhan mau adalah, ayo kita sudah menyadari kita berbuat salah. Ayo kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ayo kita berdoa, memohon agar Tuhan memaafkan kita. Dan ingat, jangan melakukannya lagi ya. Nah, Tuhan selalu mengingat janjinya. Misalnya ya, janjinya menjaga kita pada waktu siang atau malam ya. Tuhan tidak pernah melupakan kita sama sekali ya. Satu hari itu ada 24 jam, maka Tuhan selalu menjaga kita bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita sehat, ketika kita sakit pun Tuhan selalu menjaga kita. Itu janji-janji Tuhan ya. Kemudian karena Tuhan begitu setia menjaga kita, bahkan mengingat janji-janjinya kepada kita, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mari kita selalu memuji Tuhan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan ya, mengimani bahwa hanya Yesuslah satu-satunya penolong kita ya. Hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Jadi anak-anak, dari firman Tuhan ini akhirnya kita dapat mengetahui bahwa Tuhan mengingat janjinya tidak hanya kepada Simson, tetapi kepada kita anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Untuk itu, ayo yakini, percaya bahwa janji Tuhan itu, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya ya. Dia selalu menepatinya ya. Oke, itu saja firman Tuhan hari ini. Sekali lagi ingatlah bahwa Tuhan selalu mengingat kita, bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita apapun kondisi sekarang yang sedang kita alami ya. Oke, itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti kita akan bernyanyi ya. Kita akan menutup ibadah chapel kita pagi hari ini dengan mengangkat pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mengikuti ibadah chapel pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami mau belajar, anak-anak mau belajar. Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan mereka semangat untuk belajar, supaya mereka bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan Engkau yang memberkati setiap orang tua yang membantu menemani mereka di dalam belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.